Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 9, baik 9A, 9B. Seperti apa yang Bapak sampaikan, materi yang Bapak kirim kemarin, untuk ketiga gambarnya akan Bapak jelaskan atau penjelasannya kepada video nantinya. Kemudian ya, kita dalam keadaan COVID, mudah-mudahan siswa di rumah juga tetap bersemangat belajar, terutama untuk matematika. Baik siswa-siswi kami kelas 9, untuk materi kita yang kemarin yaitu mengenai transformasi. Transformasi yang akan kita pelajari pada matematika bab ini atau semester genap ini ada 4. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi itu dalam fisika juga ada pencerminan. Kemudian ada translasi, yaitu pergeseran. Yang ketiga rotasi, yaitu perputaran, dan yang terakhir dilatasi, yaitu perkalian. Nah, pada bab transformasi ini, kalau kita lihat, transpor kita kenal itu sebagai alat untuk memindahkan suatu benda, di mana nantinya benda tersebut setelah pindah itu tidak akan berubah. Kalau kita lihat arti dari transformasi, seperti alat transformasi kita kenal mobil, kita berangkat ke Padang, sampai di Padang tetap bukan berubah bentuknya, hanya berubah tempat letaknya. Nah, dalam matematika ya juga kita mengenal transformasi yang demikian, yaitu yang 4 ini nantinya ya. Itu nantinya benda hanya berpindah. Pada modul seperti yang kalian lihat itu sebagai ringkasan saja. Modul kalau tidak Bapak terangkan dalam video ini harus kalian tonton sampai akhir nanti. Kenapa? Baik di buku paket maupun di buku modul itu hanya berupa ringkasan atau rangkuman. Tapi kalau tidak kalian perhatikan penjelasan di video ini, nantinya akan sulit kalian menentukan, terutama bayangan terhadap sebuah garis dalam refleksi. Kita lihat pada tabel yang Bapak kirim kemarin ya, untuk refleksi ini sekaligus sebagai rumus nantinya. Titik asalnya I. Pada tabel itu titik asalnya I. Kemudian pencerminan terhadap, ada pencerminan terhadap sumbu X, ada pencerminan terhadap sumbu I, ada pencerminan terhadap 0,0 atau titik pangkal, kemudian pencerminan terhadap garis I sama dengan X, I sama dengan negatif X, I sama dengan H, dan X sama dengan H. Dari tabel ini akan Bapak bagi menjadi 3 gambar. Kalau kalian sekaligus susah nantinya. Akan Bapak bagi menjadi 3 gambar. Yang ingin Bapak terangkan dulu yaitu untuk 1, 2, 3 akan Bapak tuangkan pada gambar yang pertama yang sudah Bapak kirimkan. Pada tabel ini ya, sekaligus merupakan rumus, sebagai rumus. Dapat juga kita tulis ya, rumus 1, 2, 3. Kalau kita singkatkan, kalau kita baca tabel seperti ini, dapat kita tulis sebagai rumusnya. Apa bunyi rumusnya? Jika titik A, X, I
kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi sumbu X ini sebagai garis cerminnya. Maka bayangannya adalah A aksen X negatif I. Begitu juga nomor 2. Ya, garis asalnya ini garis cerminnya sumbu I, kemudian bayangannya A aksen. Pencerminan terhadap 0,0 bayangannya. Nah, sebelum kita lihat bayangan seperti ini, pada fisika kita juga sudah mengenal sifat-sifat bayangan terhadap cermin. Nah, hal itu juga berlaku untuk matematika. Mana yang perlu kalian perhatikan ya, pada pelajaran fisika, kalau kita berdiri di depan cermin, seolah-olah bayangan kita berada di belakang cermin. Seolah bayangan kita berada di belakang cermin. Nah, seandainya katakanlah ini titik, katakanlah titik A, ini nantinya sebuah cerminnya. Nah, bayangan A ini nantinya akan berada di belakang cermin dengan syarat, katakanlah ini sebagai A aksen. A aksen ini adalah bayangan dari titik A terhadap cermin, dengan syarat kalau cermin ini Bapak beri titik P ya, maka nantinya jarak A ke P itu akan sama dengan jarak P ke bayangan. Itu sifat cermin, sudah kalian pelajari pada fisika ya. Bapak ulangi, kalau ini garis cerminnya, ini titik A, lalu bayangannya berada di belakang cermin, syaratnya nantinya tegak lurus ke sini untuk sudut 90 derajat, maka jarak titik asal ke cermin akan sama dengan jarak cermin ke bayangan. Atau dapat kita buat A P itu jaraknya akan sama dengan P ke A aksen. Ya. Nah, dengan demikian dapatlah kita lihat pada gambar 1 ini pada koordinat kartesius untuk yang 3 buah ini saja. Nanti kalau tidak kalian perhatikan akan sulit menentukan bayangannya. Mana contohnya? Ya, kita ambil garis cerminnya 3 dulu. Garis cerminnya sumbu X, garis cerminnya sumbu I, dan titik cerminnya 0,0. Nah, Bapak buat gambarnya ini salib sumbu. Kita kenal yang tegak sumbu I, yang datar sumbu X. Nah, ada titik A Bapak buat di sini. Katakanlah titik A ini koordinatnya X, I. Titik A ini koordinat X, I. Sekarang titik A ini akan Bapak cerminkan garis cerminnya sumbu X. Nah, sumbu X ini sebagai garis cerminnya. Tentu nantinya bayangan dari A ini di belakang sumbu X, di bawahnya ini. Dengan syarat A ke sumbu X akan sama dengan X ke bayangan. Dengan catatan sama. Kalau kita letakkan titik koordinatnya, katakanlah ini 4 peta, jarak ke sini juga harus 4 peta. Nah, dengan kata lain, kita simpulkan saja ini A aksen sebagai kode saja. A aksen ini artinya adalah bayangan dari titik A kalau garis cerminnya sumbu. Berapa bayangannya? Dapat kita lihat. Pada titik A aksen ini, X-nya tetap X. Yang berubah apa? Yang berubah hanya
I. Kalau tadi I-nya positif, sekarang kita sebut apa? Negatif. Maka bayangannya adalah X, negatif I. Jadi dapat kita katakan kalau X, I dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah X, negatif I. Sebagai rumusnya, nomor 1, ini, nah bayangannya ini. Nanti kita lihat sebagai contoh soalnya nanti. Untuk mudahnya kalian ini, nanti sebenarnya mudah. Nanti kalau tidak diperhatikan akan susah mengisi tabel ini nanti. Sekarang coba lihat yang kedua. Bagaimana pula titik A ini garis cerminnya sumbu I? Tidak ada masalah. Tentu nantinya bayangan dari A ini nantinya tentu ke sini. Syarat cermin tadi. Nantinya katakanlah ini jarak A ke sumbu I ini nanti akan sama dengan jarak sumbu I ke bayangan. Nah, A aksen 2 ini adalah bayangan A, X, I kalau garis cerminnya sumbu I. Nomor 3. Nah, paling mudah nomor 3 ini. Nomor 3 titik A ini titik cerminnya titik pangkal ini, atau 0,0. Kemana pindah A ya sama. Jarak A ke 0 ini akan sama jarak ke sini. Apa koordinat titik A aksen 3 ini? Sudah jelas. Lawan dari ini. Coba kalian lihat pada koordinat ini. Kalau ini nantinya X, I, X positif, I negatif, ini lawan. Nantinya ini nantinya adalah negatif X, negatif I. Jadi yang paling mudah ini nomor 3. Lihat saja lawannya. Kalau ini nantinya positif, pindah ke sini negatif, atau sebaliknya. Ini dicerminkan ke sini, bayangannya ini sebaliknya. Ini kira-kira yang perlu kalian lihat dari gambar ini. Nah, dapatlah kita simpulkan. Lihat dari gambar ini, dapat kita simpulkan. A aksen X, negatif I. A aksen X, negatif I itu adalah bayangan dari titik A, X, I garis cerminnya sumbu X. Paham kan kira-kira? Bapak ulangi. A aksen ini koordinatnya X, negatif I itu adalah bayangan dari titik A, X, I terhadap garis cermin sumbu X. Begitu juga ini. X aksen 2 itu adalah koordinatnya negatif X. Nah, negatif X sebelah kiri, no, negatif I-nya positif. Negatif X, I adalah bayangan dari A titik X, I garis cerminnya sumbu I. Nah, yang terakhir yang ketiga, A aksen 3 itu adalah negatif X, negatif I, negatif X, I-nya negatif, itu adalah merupakan bayangan dari titik A, X, I cerminnya titik pangkal 0,0. Mudah-mudahan siswa mengerti. Untuk lebih jelasnya kita coba mengisi tabel itu. Nah, kita coba Bapak buat titik yang sebenarnya atau koordinat sebenarnya. Untuk jelasnya 1, 2, 3 menentukan bayangan. Coba kalian lihat tabel itu. Tabel itu sengaja Bapak kosongkan bayangannya. Ya. Nanti kalian menentukan bayangannya sendiri sesuai dengan rumus yang telah kita baca yang 3 ini. Ya. Sekarang kita lihat ya.
Ini ada tabel, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sekedar nama saja, terserah. Boleh sekedar titik A, titik B, terserah. Boleh titik F nanti, terserah. Titik asalnya A 7,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Berapa bayangan dari A? Itu. Begitu juga seterusnya. Kalau pencerminannya terhadap 0,0, berapa bayangan dari B ini? Nah, sekarang kita petunjuk sudah ada. Petunjuk sudah ada, mudah sekali, ya. Nah, kita lihat nomor 1 dulu. A 7,3. A 7,3. Pada titik A ini kita sudah kenal bahwa 7 ini harga X dan 3 ini harga Y. Atau pada titik koordinat selalu X, Y. Garis cerminnya apa? Garis dicerminkan terhadap sumbu X katanya. Bayangan dari ini nanti aksen. Aksen bayangan dari titik A. Berapa koordinat A aksen ini? Ya, petunjuk sudah ada. Kalau A, X, Y, sumbu X, X-nya tetap Y yang berubah. Berarti nantinya berapa X ya? 7 di sini. Mudah kan? Kalau kita lihat di sini X, negatif Y kan itu. Berarti aksennya X-nya 7, Y-nya 3. Tinggal kita buat negatif. Nah, dapat kita isi sini. Berarti nanti tabel yang pertama ini 7, ini nantinya begitu juga seterusnya. Coba lihat yang B. B dicerminkan terhadap sumbu I. Titiknya ini, berarti rumus yang kedua kita pakai. Mana yang berubah? X berubah. Oke. Ulangi. Kalau B, apa hapus ini? B. Titik B negatif 4,5. Garis cerminnya sumbu I. Nanti bayangannya B aksen. Berapa B aksen ini nantinya? Kita coba lihat sini. Bayangannya B aksen ini adalah negatif X, I. Itu bayangannya. Kita lihat titik asal. Ini negatif 4. Ini X-nya. Ini X. Ini I. X-nya negatif 4. I 5. Berarti harga I tetap. I kita tulis dulu. I 5. Negatif X. Nah, karena X-nya ini kan rumus nih, jangan diganti. Kebetulan ini negatif. Nah, berarti nanti kalau negatif X, X itu berarti negatif 4. Maka X berubah menjadi maka B aksen tidak dapat kita isi di sini 4, perlu diperhatikan, yang perlu dilihat yang ini kenapa berubah negatif menjadi positif. Hati-hati, siswa bentuknya mudah, kalau enggak jangan katakan sepele negatif. Kalau kita bicara titik koordinat tanda negatif
itu seolah barat selatan jalannya. Jangan sepelekan. Kalau di sini dapat kita lihat positif sebelah kanan, negatif sebelah kiri. Jangan kalian sepelekan kalau kita bicara titik koordinat. Nah, ini yang mudahnya. Paling mudah. Kenapa Bapak katakan paling mudah? Lihat saja lawannya. Siap. A, ini kan lawannya, negatif. Ya, paling mudah. Jadi dengan nomor 3 ini langsung saja. Oke. Lawan dari negatif 9 ya, 9 aja. Lawan dari negatif 1 ya, 1. Itulah P aksen. Nah, dengan demikian akan mudah kita coba. Nah, langsung saja. Kalau ini sumbu A ya sama dengan ini. Bisa langsung Bapak rasain. Kalau sumbu A ya sama dengan ini. Yang berubah apa? Yang berubah negatif X. Apa jadinya? 4. Negatif. Nantinya kalau ini 3, negatif 3. I tetap dengan ulang positif pula. I tetap negatif 1. Terakhir yang berubah apa? Yang berubah I. X tetap, tulis X dulu. Karena sumbu X 10 di sini. I-nya berapa? Negatif. Nanti karena di sana negatif jadi 5. Ya itulah. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan rumus ini. Tabel ini sebagai rangkuman saja. Nah, boleh kita buat seperti ini. A dicerminkan dari ini bayangannya. Nah, dapat kalian simpulkan kalau A 7,3 cermin terhadap sumbu X, bayangan dari A itu adalah 7,3. Demikian ya untuk keterangan gambar nomor 1 ya. Kalian ulang-ulang di rumah ya. Kalian ulang-ulang sudah Bapak katakan. Kalau tidak kalian perhatikan sulit jadinya. Sebenarnya mudah, tetapi tidak kalian perhatikan sulit jadinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk video 45. Mungkin pertemuan yang berikutnya. Demikian siswa-siswi semuanya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.